Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 8 Mei tahun 2025. Kemarin ternyata dibawa turun ya, tapi turunnya masih di dalam candle kemarin. Istilahnya adalah inset bar. Jadi ya ini apa istilahnya nggak benar-benar penurunan gitu. Dan bahkan masih di atas minggu yang lalu. Dan pagi ini naik. Kalau kita ngomong biasa ya, pakai teori keseimbangan ini open di bawah open sebelumnya. Kalau seperti itu adalah target down, tapi low kemarin juga deket banget di 360. Kemudian low hari ini 366 deket banget. Dan ini tarik busur. Nah, bisa jadi nih, ya bisa jadi dipenuhi dulu busurnya, market bawah baru naik lagi karena saya masih curiga ini market masih mau naik. Nanti saya tunjukkan di time frame yang lebih kecil. Kalau di time frame lebih kecil itu kelihatan banget market masih mau naik. Kok malah di time frame kecil? Iya, gejolaknya soalnya intraday sekarang ini. Ya tetap saja di jangka panjang kan juga kelihatan nih. Kalau masih uptrend ya, low before-nya itu nggak kena. Dan ini kewajibannya adalah membuat high baru. Karena high sebelumnya adalah all time high, berarti ini memang OTW all time high. Sebelumnya nih kita cek dulu untuk kalender ekonomi hari ini hanya ada satu ya untuk jobless claim. Jadi di jam 19.30 ada jobless claim. Untuk nilai inisialnya yang mengajukan awal gitu ya, itu diperkirakan turun dari 241.000 menjadi 230.000. Kemudian untuk rata-rata 4 minggunya diperkirakan naik tipis dari 226.000 menjadi 230.000. Kemudian untuk continue atau lanjutan diperkirakan turun dari 1.916.000 menjadi 1.890.000. Agak mix ya, tapi ini cenderungnya memang baik untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Hanya saja nih, untuk jobless claim itu pengaruhnya nggak terlalu nyata gitu. Ya walaupun ini kuat ya, termasuk yang kuat high, tapi kan setiap minggu keluar gitu loh, jadi nggak ngagetin. Nah, balik lagi ke candle, kita turunkan untuk time frame 4 jam. Nah, di 4 jam nih terlihat ya. Naik lagi di 4 jamnya. Dan ini mendekati ini high kemarin-kemarin tuh. Jadi kan ada 400 ya di situ ya. Saya buat dulu garisnya. Nah, 3400 nih. 3400 400 kan ya kelihatan lah ini psikologi level. Hati-hati di sini gitu kan ya. Nah, kalau kita mundur lagi ke satu hari saya lupa ngotakin ini. Nah, karena selalu saya hapus untuk keperluan lain ya. Nah, di sini ada zona supply. Kita balik lagi ke 4 jam. Nah, kita sudah mendekati lagi zona supply di 23 kan ya, mulai 23 ke atas ada zona supply. Kalau sudah di ke atas berarti ini apa artinya? Dia akan diguyur oleh seller. Jadi buy dia akan diguyur oleh sell sehingga harga akan cenderung turun. Nah, ini sekarang kuat-kuatan nih. Kondisi sebelumnya kan kayak gini nih. Saya sih curiga ini akan tembus. Alasannya yaitu untuk jangka panjang nih. Saya balikkan ke satu hari. Penurunan sebelumnya ini itu tidak sampai ini, tidak lebih rendah, bahkan masih jauh separuh perjalanan dari low sebelumnya. Artinya tidak membentuk lower low, justru higher low. Dan setelah itu biasanya nih kalau memang mau up terus berarti ini saat ini menjelang higher high, yang artinya juga all time high karena high sebelumnya adalah all time high. Saya ulang-ulang terus ya. Ini kecurigaan saya memang seperti itu. Nah, balik lagi ke 4 jam. Kenapa kok balik ke 4 jam? Iya, untuk membuat support resisten itu 4 jam itu lebih efektif. Lebih nyata itu. Nah, diperkirakan di sini sekitar 3.360-an ya. Area antara 350 sampai 362 atau berapa di sini. Ini area-area yang menahan penurunan. Area berikutnya nih, dugaan saya di sini. Jauh tapi ya, 315. Ini support-support pentingnya. Kalau turun lagi ke sini, ya 300 dulu ya, 316 ke 300 kan dekat ya, itu area yang penting. Kemudian ke
Kalau di sini pas saya klik di sini munculnya 273 karena ya selisih-selisih dikit. Biasanya saya taruh di 275. Lebih mudah diingat soalnya. Dan memang itu masih area. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan untuk turunnya atau support-supportnya. Untuk resistennya tadi sudah saya sebut ya. Di 400, kemudian 423, baru kemudian ya di sini ada ini sekitar 50, kemudian baru ke 500. Nggak persis 500 sih, 3499, sekian. Udah anggap aja 500 gitu ya, biar gampang ingetnya. Nah, di situ kemudian kita lanjut ke 1 jam. 1 jam sudah mulai naik. Seharusnya ini open tadi itu kita buy aja atau close. Nah, close kemarin itu sebelum subuh close itu nyimpan buy karena kondisinya kan oversold. Tapi cek dulu 15 menitnya gimana, mendukung nggak? Kan harusnya gitu ya, teori saya kan harus sesuai ya. Nah, subuhnya, nah ini ya menjelang-jelang jam 4 ini sudah oversold. Jadi harusnya kita memang buy subuh-subuh tadi, sebelum subuh bahkan sepertiga malam terakhir sebelum tahajud gitu nge-buy dulu. Itu udah profit banyak. Tapi ya sudahlah, sudah berlalu, nggak bisa kita mundurkan waktu. Teorinya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya pikir market masih akan berusaha membuat all time high baru. Saya pikir seperti itu. Ya sekali lagi ini prediksi dan semuanya nih masih memandang ke Trump itu. Trump masih pikun enggak gitu. Seenaknya menarikkan tarif gede-gedean gitu selama tinggal free trade gitu kan. Menarik tarif yang bahkan sampai ke Cina itu tuh lebih dari 200% gitu. Mereka pikir itu akan menghalangi orang luar untuk jualan di Amerika. Sementara nih kayaknya ya boleh dibilang pikun lah ya. Sekarang itu modelnya tuh global gitu loh. Maksudnya global tuh gini. Amerika bikin handphone nih, si Apple yang udah kegigit. Itu tidak semuanya dibuat di Amerika. Bahkan sekarang mereka sudah memindahkan produksinya di Cina. Nah, bingung dong. Si Apple kegigit itu, waduh kena tarif 200 sekian persen harga iPhone-nya. Nanti di Amerika justru lebih mahal daripada di Indonesia gitu kan. Atau hal-hal lain, Boeing misalnya. Amerika menerapkan pajak ke Indonesia itu sekitar 30% katanya. Padahal beberapa komponen pesawat Boeing itu dibuatnya di IPTN gitu. Sekarang namanya bukan IPTN ya, PTDI. Itu membuat sebagian komponen dari mereka. Nah, rancu nggak itu? Berarti kan biaya produksinya Boeing tinggi. Belum lagi chip-chip itu juga banyak dibuat di Cina, Malaysia juga. Indonesia telat mulai sih, tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan. Segera dimulai lah. Nah, itu akhirnya harga-harga produksi Amerika sendiri itu naik dan itu juga bahaya buat mereka sendiri. Belum lagi aksi balasan gitu. Nah, udahlah nggak usah kita bahas. Ini hanya menunjukkan bahwa memang dunia masih tidak baik-baik saja. Belum lagi perang antara India dan Pakistan yang wow, dua-duanya punya nuklir banyak loh. Sementara ini belum terlalu ditanggapin dunia dengan baik. Walaupun nih banyak nubuat atau ramalan bahwa perang dunia 3 dimulai di situ. Tapi kebiasaannya kan nggak di situ ya. Kebiasaannya kan perang dunia dimulainya di Balkan. Oke lah, semoga nggak ada perang dunia ketiga. Saya masih pingin hidup dengan santai, dengan slow living gitu ya. Tapi ingat ya, walaupun saya yakin banget harga masih mau naik, tidak ada analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.